Nah, Pak Prabowo menurut saya berbeda dengan apa yang dibayangkan tentang efisiensi, efektivitas dengan membengkakkan ya anggota kabinet mereka yang sekarang. Ibu Sri Mulyani bahkan diuji 3 kali nggak pernah sampai ke yang ke 8% pertumbuhannya. Lalu dengan kemampuan yang seperti itu Pak Prabowo mengatakan kita harus sampai ke 8 bahkan sampai 2 digit. Retret di Magelang. Tujuannya apa? Soliditas. Bagi saya itu agak aneh, agak paradok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Nah, ini ada video yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama di mana Ray Rangkuti, seperti yang teman-teman lihat di video awal tadi, orang ini nyinyir banget kepada Pak Prabowo Subianto, kepada Kabinet Merah Putih, kepada Sri Mulyani, kepada retreat yang dilakukan Pak Prabowo di Magelang, dan juga dia mempersoalkan Pak Prabowo menggunakan dana pribadinya untuk digunakan di retreat Magelang, teman-teman. Orang-orang seperti ini kan nggak jelas apa maunya, teman-teman. Nanti Pak Prabowo pakai dana APBN, dibilang pemborosan anggaran, nggak ada gunanya pakai APBN, buang-buang uang. Giliran Pak Prabowo menggunakan uang pribadi, nyinyir lagi. Ini kegiatan kenegaraan harus dilapor lah, inilah, itulah. Ya sepertinya memang kerjaan dia ini ya, hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, teman-teman. Nyinyir lah pokoknya. Untung ada Pak Wamen ya, Bung Noel Ebenezer yang langsung memberi pelajaran mengskakmat orang ini, teman-teman. Ada juga salah satu pengamat, ini luar biasa teman-teman, juga memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada Ray Rangkuti, orang yang pesimis, orang yang tidak punya optimisme terhadap pemerintahan Pak Prabowo Gibran, teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Loyalitas saya tunggal terhadap Pak Prabowo hari ini yang memimpin saya dan memimpin bangsa ini. Dan itu saya tegaskan sekali lagi, saya orang yang paling siap dipecat dan dicopot karena pilihan-pilihan politik saya. Dan itu kawan-kawan mungkin pahami sekali bahwa saya nggak takut dengan pilihan-pilihan politik saya. Mungkin orang menganggap bahwa Bung Noel, mohon maaf, Anda mau mengatakan loyalitas terhadap Jokowi berakhir seiring dengan loyalitas kepada Prabowo dimulai gitu? Gimana? Coba. Loyalitas kepada Jokowi berakhir seiring dengan loyalitas kepada Prabowo dimulai gitu? Jokowi didefinisikan sebagai person, rezim, atau cita-cita. Ya saya tidak tahu ya. Anda Saya menganggap dia cita-cita. ya Anda tadi kan menyebutkan Ada cita-cita yang menurut saya itu menjadi pilihan saya, yaitu soal Indonesia sentris. Berarti kalimatnya bukan loyalitas saya kepada tunggal dong. Lah kan tadi saya bilang loyalitas pada cita-cita. Nah, makanya Saya tidak loyal terhadap kekuasaan. Makanya tadi kita mendengar Anda menyebut loyalitas saya kepada Prabowo. Lah iya, Ya hari kan? ini dia mimpin saya. Nah, itu Loyalitas dia. tunggal saya kepada Prabowo. Makanya apakah dengan begitu Anda mengatakan bahwa loyalitas kepada Jokowi selesai seiring dengan loyalitas Anda kepada Prabowo? Iya. Begitu ya? Iya. Itu aja yang saya mau tanyakan. Ya. Jadi loyalitas Bung Noel itu kepada nilai, itu kan pertama, Nilai. cita-cita nilai. Iya. Bahwa sekarang dalam struktur di bawah presiden, ya pasti loyal, begitu. Terhadap Pak Prabowo hari ini. Tapi yang paling tinggi adalah terhadap nilai. Nilai itu yang paling tinggi. Itu saya tegaskan sekali Bung Ray, ya kawan-kawan. Ini kan semua mantan aktivis, bukan mantan aktivis. Aktivis tidak mengenal mantan. Ini Anda juga sekarang masih aktivis. merasa aktivis, Bung Noel? Kenapa? Anda masih merasa aktivis? Lah iya. Saya Sampai tidak kapan? akan terpengaruh oleh jabatan dan kekuasaan yang hari ini saya dapatin. Luar biasa. Saya tetap kritis, saya nggak peduli tuh. Oke. Gitu. Apapun ketika nanti ada sesuatu yang memang buruk, Anda berteriak atau Anda bisik-bisik? Enggak. Pilihan saya, tugas saya adalah bagaimana menyelesaikan problem buruh. Itu menjadi tugas saya. Jadi ya kemudian ada orang yang kiranya bermasalah dan sebagainya di pemerintahan Pak Prabowo kan punya penilaian tersendiri. Dan kemudian saya juga berharap oleh Bung Ray, Bung RH dan kawan-kawan, ada Ubed di sini. Mereka aktivis-aktivis yang punya integritas, saya nggak terlalu khawatir. Demokrasi masih ada mereka. Jadi Bahkan dengan adanya Bung Ubed yang kritis, Bung Refli yang kritis, Bung Ray yang kritis, Anda sama sekali nggak khawatir? saya senang. Kalau saya Anda khawatir senang? dengan suara kritis. Hanya orang-orang yang berpikir fasis dan feodal yang tidak menerima suara kawan-kawan saya ini di depan ini. Saya dengan hormat, saya bangga ada mereka. Artinya demokrasi itu masih ada dan hidup. Dan Anda akan mempertahankan itu, Anda akan menjaga itu? Nah, iya dong, sangat. Itu komitmen kita.
Nggak mungkin saya harus merusak cita-cita saya hanya sebagai wakil menteri, kemudian menjadi menteri. Tapi kan demokrasi nggak mungkin tumbuh dengan hanya mengandalkan 3 orang yang disebut-sebut sebagai penyinyir ini gitu loh. Kok nyinyir? Nah, Kalau sekarang ini kan disebut ini dulu, gini, Bung Noel. Ray ini sudah merendahkan dirinya. Ya, memang dia begitu. merendahkan cita-citanya. Kalau saya tidak akan Ya. mau mengunderestimate teman saya ini. Oke, oleh karena itu saya mau jelaskan, kita ini kan sekarang disebut sebagai penyinyir-penyinyir nih gitu. Siapa yang nyebut? Banyak. Ya, civil society lah. Iya banyak. Ya wajar aja mereka nggak Banyak. paham sejarah kalian, biarin Ya, aja makanya nyinyir. banyak. Jadi karena mungkin Anda nggak pernah lagi mendengar kata itu dialamatkan kepada Anda, jadi agak-agak lupa kata Buset, tiap hari bos. gitu. Tiap Penyinyir hari. itu gitu. Tiap Oke, hari. tunggu, bukan itu perdebatannya. Perdebatannya itu adalah demokrasi ini nggak mungkin bisa tumbuh dan berkembang dengan hanya mengandalkan orang-orang di luar kekuasaan. Demokrasi itu bahkan akan lebih kuat kalau orang-orang di dalam kekuasaan yang menjaga demokrasi. Nah, Jadi, kalau gitu tunggu dulu. Jawabannya dukung dong pemerintahan Prabowo Gibran agar kawan-kawan yang masuk dalam kekuasaan ini tidak abai terhadap demokrasi itu. Gitu Itu dong, yang saya lakukan. Saya mengkritik Anda. Saya mengkritik Prabowo. Saya mengkritik siapapun di kekuasaan karena saya memang di luar. Ya, bagus. Nah, Itu problemnya di mana? yang saya mau katakan itu bukan itu, Bung Noel. Lalu apa? Demokrasi ini kuat kalau Anda berani mengkritik kawanmu yang melakukan tindakan menyalahi hukum. Bagaimana mau kritik orang belum berjalan pemilihan baru Iya, seminggu. ini kan Persis yang kayak Bu ini Prof. kan Erhan tadi juga ditanyakan- sampaikan. Dia ditanyakan tidak bisa mau oleh- mengkritik sedangkan Tadi pemerintahan ini baru ditanyakan jalan. oleh Bung Aiman. Apakah Anda akan melakukan kritik kepada kawan dekatmu kalau Anda menemukan tindakan mereka yang dianggap menyalahi aturan? Anda mengatakan enggak. Saya fokus pada pekerjaan saya sebagai wamen. Nah di situ saya agak tergelitik. Bagaimana demokrasi tumbuh dan berkembang kalau orang sesama di antara kalian juga nggak saling menjaga? Jadi yang Bung Ray mau apa? Ah, Yang lu mau apa, Ray? loh, kok ditanya lagi maunya Iya, saya? penting. Gini, kalau soal mengkritik itu, Ray, gini, Ray. Ini situasinya beda, Ray. Ketika kita di luar dan di dalam, Ray. Itu penting, harus dipahamin. Gitu. Nggak segampang yang Karena saya kita nggak pernah bayangkan. di dalam, Tapi, jadi saya nggak tahu di dalam tuh kayak apa itu. Jadi ya semua solid. Nah, semangat ini yang hari ini kan kita lagi uji. Nah, tapi gini ya, ini penting, Bung Noel. Saya tahu idealisme Anda luar biasa dan saya tahu Anda menjaga itu. Tapi pertanyaan ini menjadi relevan. Ketika Anda melihat di depan mata Anda, katakan dalam kabinet yang Anda mungkin bisa menyuarakan, apakah Anda akan menyuarakan secara lantang atau bisik-bisik? Itu pertanyaan. Yang pasti kita akan menyampaikan langsung ke Prabowo. Karena dia sebagai Pak Presiden. Ke Presiden. Oke. Gitu loh. Pertama. Kedua, kita akan mengkritik langsung orangnya. Ketiga, ya pilihannya kita harus teriak di luar. Artinya karakter saya tidak akan merubah dalam sikap itu. Kan semua harus berproses dong, Ray. Ray Iya, sedang iya, mancing iya. gue nih. Kurang ajar. Ini coba saya tengahin dulu ya. Kalau Pak Prabowo menurut saya berbeda dengan apa yang dibayangkan tentang efisiensi, efektivitas dengan membengkakkan ya anggota kabinet mereka yang sekarang. Ibu Sri Mulyani bahkan diuji 3 kali nggak pernah sampai ke yang 8% pertumbuhannya. Lalu dengan kemampuan yang seperti itu Pak Prabowo mengatakan kita harus sampai ke 8 bahkan sampai 2 digit. Retret di Magelang. Tujuannya apa? Soliditas. Bagi saya itu agak aneh, agak paradok. Apa yang dikatakan oleh Bang Ray ini, saya ngomongnya gini aja ya. Memang ada, tadi mengutip apa yang dikatakan oleh Bang Refli, ada optimisme, ada pesimisme. Ya, ini ada Bang Ray memposisikan dirinya dalam retorika pesimisme seperti itu. Itu nggak ada masalah. Nah, yang saya sarankan gagasan-gagasan Bang Ray ini mungkin bisa diimplementasikan di 2029 untuk Bang Ray mencalonkan diri menjadi presiden di 2029. Sehingga bisa ada komparasi apakah ya kan Pak Prabowo dan Ray Rangkuti siapa yang lebih make sense untuk dipilih oleh masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita bicara dari angle optimisme tadi, Presiden Soekarno itu sudah pernah mengatakan bahwa gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Dan jikapun engkau gagal, maka engkau akan jatuh di bintang-bintang. Artinya apa?
nggak ada yang salah dengan optimisme 8% tadi, ya kan? Kalaupun anggaplah ada kekurangan dan lain sebagainya, jatuhnya yang mungkin di 7% atau 7,5%. Apakah itu buruk? Tidak. Ya kan? Tapi memang untuk membangun suatu pemerintahan itu memerlukan orang-orang yang optimis. Prabowo Subianto harus merangkul orang-orang yang optimis, bukan orang-orang yang pesimis. Nah, seperti itu. Jadi, oleh karena itu, ya kan, terlepas dari latar belakang, ya, para menteri, wakil menteri dan susunan kabinet yang lainnya ini, latar belakangnya bagaimana seperti yang dikatakan oleh Bang Rey tadi, perlunya dilakukan retreat di Hambalang itu, di Magelang kemarin itu untuk menyatukan dan mempertegas bahwa oke, ke depan, ya kan, kita adalah super team, ya kan? Ikut tanda kutip arahan saya, tidak boleh ada agenda mercusuar yang keluar daripada apa yang sudah ditetapkan oleh presiden dan oleh beliau, ya kan, ke depannya. Jadi artinya apa? Memang satu arah, ya. Kita harus juga flashback ke belakang. Beliau mempelajari bahwa di pemerintahan Pak Jokowi sebelum-sebelumnya terjadinya reshuffle itu bukan hanya disebabkan oleh masalah kinerja saja, tapi ada menteri-menteri yang nggak ikut imamnya, gitu loh, yang nggak ikut imamnya tidak kepada presiden tapi kepada orang lain. Nah, ini bukan saya yang ngomong, ini yang ngomong adalah politisi PDIP, yaitu Pandana Baban. Jadi hal-hal seperti itulah yang ingin beliau terapkan. Kita harus ke depan satu visi, misinya sama, nggak boleh belok-belok, sampai akhirnya beliau secara strategik membuat suatu badan khusus investigasi dan monitoring, ya kan, untuk yang berada langsung di bawah beliau. Dan orang itu adalah orang kepercayaan beliau untuk melihat kinerja-kinerja daripada para menteri ini supaya ini nggak melenceng kemana-mana, nggak punya program sendiri, nggak bocor APBN-nya dan selain sebagainya. Dan mudah-mudahan ini berjalan. Ini bukan 10 hari. 20 Oktober, ini 29 Oktober, cuma 9 hari. Kalau cuma 9 hari kita udah pesimis, ya perut saya juga jadi, asam lambung saya jadi naik ini. Ya kan gitu ya. Jadi artinya, penutup Bang. Jangan pula closing sama dengan pernyataan awal, ya kan. Artinya, ya saya tidak, Abang kan udah closing tadi, ya kan. Biar saya, jadi artinya apa? Optimisme itu bagi civil society harus tetap ada, tapi kontekstual dan objektif. Baik. Itu saja. Saya sedikit, Bung. Sedikit. Nanti Waktunya udah habis sih, waktu udah habis. Sambung lagi nanti. Karena jatah bicara saya masih sedikit kan kalau Nah, tapi waktu udah habis. Oke, banyak, segini, saya mau katakan begini. 11 poin. Kalau Pak Prabowo mau solid, jangan masukkan orang yang berbeda dengan dirinya ke dalam kabinet. Itu pertama. Yang kedua, paradok yang lain yang saya mau katakan yang terbaru nih, itu dana retreat itu dari mana? Oke. Dan agenda retreat itu agenda negara apa enggak? Silakan jawab karena ini kaitan gini. Tapi singkat juga jawabannya. Ya, itu kan tadi kan sebenarnya sudah terjawab dengan sendiri apa yang saya katakan. Udah masalah agenda retreat, ya kan. Ini masyarakat yang menilai. Agenda retreat itu uang pribadi beliau, case close saya rasa. Adik-adik sini kalau diomongin masalah itu, nanti kalau pakai uang APBN salah lagi, ya kan? Nah, pertanyaan berikutnya, itu agenda negara apa enggak? Bang, balik lagi Bang. Iya, itu agenda negara enggak? Abang harus lihat dulu, ya, political will dan hati sanubari beliau itu ingin supaya ini berjalan. Saya juga mempertanyakan ini melalui hati nurani saya. Saya tahu, Abang itu agenda Bang Rey, negara apa tidak? Bang Rey, Jawabannya kan ya atau tidak? ketika Sesederhana itu. menggunakan duit APBN, Abang pasti jawabannya juga berbeda. Saya mau tanya, jangan Nggak bisa, apa yang karena saya Abang tanyakan. positioningnya udah beda. Apakah itu agenda negara atau tidak?
Saya nggak akan jawab itu. Oke. Abang akan tidak Bagaimana? objektif. Biarkan ini menjadi nanti Objektif. perdebatan lain di Kalau waktu. iya- Abang, agen- sekarang saya Gini tanya loh. ke adik-adik. Kalau ia Menggunakan agenda APBN negara, dengan menggunakan uang pribadi, pilih mana? kalau Pak ia Prabowo, agenda sekarang negara, tanyakan, oh, pribadi tidak atau bisa. APBN? Itu yang saya mau jelaskan. Oke, baik. Salah ia kalau APBN agenda nanti kalau negara diperlukan, Bang Rey. dibiayai oleh pribadi, wajib dicatatkan sebagai uang pemasukan terhadap negara. Oke, kita akan coba merespon yang disampaikan Bung Rey. Pak Prabowo kenapa ngambil tim atau pembantu yang tidak sepemahaman? Atau kemarin pada saat Pilpres berbeda, kenapa diangkut menjadi bagian dari kabinet? Jadi Bung Rey, Bapak Prabowo Subianto ini orang yang sangat percaya terhadap jalan politik persatuan. Ya, sangat percaya dengan jalan politik persatuan yang sudah ditempuh oleh beliau. Dan jalan politik persatuan yang dipertontonkan ke kita itu dilakukan sejak 2019. Ya. Jalan politik persatuan beliau dengan Pak Jokowi, ya. Iya. Kenapa beliau mengambil jalan politik persatuan? Karena beliau percaya bahwa lompatan sebuah bangsa hanya bisa terjadi apabila bangsa ini bersatu. Itu kata kuncinya, dan beliau konsisten di situ. Ya. Jadi beliau mengajak seluruh komponen bangsa untuk terlibat, ya, membangun bangsa ini supaya bisa take off menjadi bangsa yang maju ke depan. Lalu yang kedua, Bung Aiman, di kesempatan kali ini juga saya sama seperti teman-teman semua penuh harapan. Salah satu harapan saya adalah pemerintahan ini ke depan bisa fokus. Ya, kalau tadi Bung Ubed dan Prof Refli fokus ke pemberantasan korupsi, itu juga bagian dari rakyat bersuara. Saya juga rakyat bersuara yang berharap juga pemerintahan Prabowo Gibran ini ke depan saya harap fokus di pembangunan SDM yang unggul. Ya. Salah satu program unggulan beliau adalah makan bergizi gratis. Ya, bagi 15 sampai 20 juta anak sekolah. Ini penting, ya. Ini sebuah hal yang penting. Ini peristiwa kolosal, ya. Dan harapan saya ini bisa berjalan dengan baik sehingga generasi penerus ke depan, ya, SDM kita lebih kompetitif, lebih unggul. Kenapa begitu? Karena hari ini kita hidup di tahun 2024, 6 tahun lagi 2030 kita akan menghadapi yang namanya momentum bonus demografi, ya. Jadi waktunya sangat pendek. Nah, teman-teman, gimana kalian melihat Ray Rangkuti ini? Saya aja bingung gitu. Semua salah aja di mata dia, teman-teman. Noel yang katanya mengatakan bahwa dia loyal kepada Pak Prabowo, ditanya lagi, berarti udah nggak loyal sama Pak Jokowi. Lah ini kan pertanyaan macam apa gitu? Seorang pengamat ngomongnya kayak gitu. Ya iyalah dia loyal sama Pak Prabowo, kan Pak Prabowo presiden sekarang dan beliau sebagai wakil menteri. Pak Jokowi sudah tidak menjadi presiden. Ini kan sesuatu yang ironi, pengamat tapi pengamat ini hanya mencari keburukan gitu. Sama seperti yang saya bilang di awal, teman-teman. Pak Prabowo nanti menggunakan APBN untuk retreat, dikomen, dikomplain, dibilang pemborosan. Giliran Pak Prabowo pakai dana pribadinya, juga dicari kesalahannya. Ini kegiatan kenegaraan lah, kenapa pegang pribadi lah, inilah itulah. Ini kan otaknya ini gimana, teman-teman? Seorang pengamat loh. Saya nggak tahu apa mau dia ini. Pesimis banget lagi. Nyinyirin Ibu Sri Mulyani katanya Prabowo mau mencapai pertumbuhan ekonomi 8% tapi masih menggunakan Sri Mulyani yang selama 15 tahun hanya mendapatkan pendapatan negara sebesar 5%. Ini kan masa gara-gara Sri Mulyani? Saya tuh bingung lihat orang-orang seperti ini, teman-teman. Asli. Kerjanya nyinyir aja. Jadi dia tuh bukan orang yang mengkritik tapi untuk membangun, bukan. Dia nyinyir aja. Yang penting bisa diundang TV gitu. Kayaknya itu doang tuh tujuannya, biar bisa diundang TV, diundang podcast, dapat insight, dapat engagement dan segala macam, biar semakin manis namanya, biar dia semakin manis sebagai oposisi. Kayaknya itu deh
tujuan dia. Bukan untuk membangun bangsa dan negara, teman-teman. Karena apa ya? Kalau kita lihat survei, di semua lembaga survei, 80% orang yakin dan percaya terhadap kepemimpinan dan pemerintahan Prabowo Gibran. Dan dia sepertinya salah satu orang yang pesimis, teman-teman. Aduh, yaudahlah teman-teman, saya males lihat orang seperti ini. Males banget, asli. Bikin bad mood, tau gak lo? Bikin bad mood orang-orang begini, cuy. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.